Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kuliah keamanan pangan. Nah, sekarang edisi kali ini kita akan belajar tentang label pangan olahan. Jadi kalau kalian beli pangan olahan atau mungkin di rumah sedang ada pangan olahan, coba deh lihat, pastikan ada kan labelnya. Dan label-label pangan olahan itu ternyata diatur oleh Badan POM seperti itu. Nah, bagaimana sih label pangan olahan ini, kita akan ulas di materi hari ini. Kemudian ini terkait dengan materi saya ambilkan dari Direktorat Standarisasi Pangan Olahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi memang PPT ini langsung dari ahlinya seperti itu. Nah, terkait dengan label pangan olahan yang akan kita bahas di materi kali ini terkait dengan pendahuluan Peraturan Badan POM nomor 31 tahun 2018 dan terakhir adalah penutup. Oke, pendahuluan. Jadi dari Undang-Undang tentang Pangan nomor 18 tahun 2012 itu ada yang terkait dengan label dan iklan pangan. Jadi label dan iklan pangan ini memang ada ketentuan khusus. Kemudian adanya larangan untuk menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabeli kembali, dan atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa pangan. Selanjutnya ada pula terkait dengan ketentuan iklan pangan. Kemudian ada pengawasan yang dilakukan terhadap kecukupan pangan yang dilakukan oleh lembaga pangan. Kemudian ada pula persyaratan keamanan mutu gizi label dan iklan pangan. Nah, pada persyaratan ini itu terkait ada dua, yaitu pangan olahan dan pangan segar. Untuk pengawasan pangan olahan itu dilakukan oleh Badan POM, dan untuk pangan segar diawasi oleh Kementan dan KKP. Kementan ini adalah Kementerian Pertanian, kemudian KKP ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini kita akan mempelajari terkait dengan label dari pangan olahan. Nah, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 terkait dengan pangan, bahwa pemberian label pangan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat. Jadi setiap pangan yang beredar di Indonesia itu harus ada labelnya, dan itu labelnya harus berisi informasi yang benar dan jelas. Jadi kalau misalkan informasinya salah, ya konsumen boleh menuntut dan produsen harus mengganti rugi. Kemudian pada pasal 98 ada informasi bahwa ketentuan label tidak berlaku pada perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli. Jadi kalau misalkan kita beli nasi goreng di pinggir jalan, itu nggak perlu, label itu nggak perlu. Tapi bagi pangan yang diolah, kemudian ada kemasan akhir dan siap diedarkan, itu wajib untuk memiliki labelnya itu harus ada. Kemudian ini yang sudah saya sebutkan, pasal 99, setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan. Jadi misalkan labelnya seperti ini, kemudian ditutup dengan label yang baru, itu nggak boleh. Kalau mau menggunakan label yang baru, ya harus didaftarkan lagi, harus diinformasikan ulang ke Badan POM seperti itu, baru boleh digunakan. Ini peraturan pemerintah nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Pada pasal 103 menyebutkan bahwa adanya atau peraturan terkait dengan label pangan ini diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia wajib mencantumkan label pada di dalam dan atau di kemasan. Kemudian label yang dimaksud pada ayat 1 ini harus tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta diletakkan pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.
Kemudian ada lagi Peraturan Badan POM nomor 31 tahun 2019 tentang label pangan olahan. Nah, di sini pentingnya diterapkan peraturan tentang label pangan olahan. Yang pertama alasannya adalah masyarakat perlu dilindungi dari informasi yang tidak benar, tidak jelas, dan menyesatkan mengenai pangan olahan. Misalkan zero sugar tapi ternyata kandungan gulanya tinggi gitu kan, cuman klaimnya aja zero sugar. Nah itu nggak boleh gitu. Kemudian pelaku usaha perlu acuan dalam mencantumkan label pada produk pangan olahan. Yang namanya pelaku usaha itu kan banyak sekali. Jadi kalau tidak ada standar terkait dengan label pada produk pangan, khawatirnya ya produsen satu dengan produsen yang lain itu labelnya beda-beda. Jadi perlu diseragamkan sehingga konsumen pun, masyarakat pun akan tahu, oh ternyata labelnya sudah benar, oh yang ini salah kayak itu. Kemudian pada penyeragaman, kemudian untuk melindungi masyarakat itu pemerintah perlu alat untuk mengawasi. Jadi kalau ada undang-undang, ada keseragaman, ada aturan itu kan, itu akan mudah. Oh ternyata punyamu salah, punyamu benar, itu mudah untuk pengawasan. Kemudian tentang pelabelan pangan ini tadi yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa label ini ditempel pada kemasan sehingga dia mudah dibaca, kemudian disertakan pada pangan dan dicetak pada kemasan. Jadi di kemasan itu memang selalu, kalau kalian lihat ya, selalu ada label di situ. Nah ini keterangan yang wajib dicantumkan pada label. Yang pertama adalah nama produk, jelas ya kalau nama produk. Gimana kita bisa tahu kalau tidak ada nama produknya? Kemudian daftar bahan atau komposisi pasti ada. Berat besi atau isi bersih. Berat besi atau isi bersih berarti isi produknya aja, misalkan mie instan yang ada plastiknya gitu ya, yang namanya berat bersih ya hanya berat mie-nya aja tanpa berat kemasannya, seperti itu. Kemudian nama dan alamat produsen atau importir, biasanya PT apa, jalan apa, diproduksi oleh, itu pasti ada keterangannya, atau diimpor oleh siapa, itu biasanya ada. Kemudian ada lagi halal bagi yang dipersyaratkan. Jadi apabila kita ingin melakukan sertifikasi halal itu kan ke BPJPH. Kemudian setelah mendapat sertifikasi halal kita harus mendaftarkan halal itu ke Badan POM, karena yang mengatur tentang label itu adalah Badan POM. Jadi kadang ada produsen yang produknya itu halal tapi di kemasannya tidak ada logo halal, karena memang produsen itu tidak mendaftarkan logo halal itu di Badan POM. Jadi tidak boleh dicantumkan di kemasan meskipun produk itu sudah mendapatkan sertifikasi halal. Seperti itu ya. Jadi antara sertifikasi halal kemudian pencantuman logo halal itu dilakukan oleh lembaga yang berbeda. Jadi belum tentu produk yang tidak ada logo halalnya itu tidak halal ya, karena kadang ada beberapa kasus yang saya sebutkan tadi bahwa produsen sudah melakukan sertifikasi namun tidak mencantumkan logo halal. Kemudian untuk label yang harus ada di kemasan adalah tanggal dan kode produksi, kemudian adalah kadaluarsanya, nomor izin edar, dan yang terakhir adalah asal usul bahan pangan tertentu. Seperti itu. Ini adalah contoh label halal dari pangan olahan. Jadi semuanya sudah ada, mulai nama dagangnya adalah Exxon, nama produknya adalah tuna dalam saus cabai. Kemudian kode produksinya berapa. Jadi kadang memang seperti kode produksi, kemudian keterangan kadaluarsa itu terkadang tidak ada di label tapi dituliskan misalnya kode produksi, lihat bagian bawah kaleng atau lihat bagian atas kemasan, seperti itu. Di atas kemasan atau di bawah kalengnya itu ada tertulis di situ tanggal berapa, kode produksinya berapa, seperti itu. Kemudian barcode-nya ada, nomor izin edar Badan POM nomor berapa atau PIRT nomor berapa itu pasti ada. Isi berat bersih ada, bobot tuntas ada. Bobot tuntas ini adalah bobot keringnya. Ini kan dia tuna dalam saus cabai, jadi bentuknya padat semi cair, jadi perlu dihitung berat keringnya berapa. Kemudian sertifikasi keamanan
mutu pangan olahan, oh ternyata dia sudah memenuhi SNI. Kemudian daftar komposisi juga ada, informasi alergen juga ada, dan terakhir adalah informasi nilai gizi ada. Nah, apabila label itu dalam bentuk tulisan, maka harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, apabila menggunakan istilah asing, dapat digunakan sepanjang keterangan tersebut telah terlebih dahulu dicantumkan dalam bahasa Indonesia. Jadi biasanya, misalnya kayak komposisi itu kan ada dalam bahasa Indonesia sama yang versi bahasa Inggris. Seperti itu. Ukurannya juga sudah diatur, yaitu hurufnya Arial 1 mm atau ukurannya 6 poin. Kemudian kemasan kecil, apabila kemasannya kecil, itu memuat keterangan paling sedikit nama produk, tanggal kadaluarsa, dan nomor izin edar. Seperti itu. Jadi kalau kemasannya besar harus tulis lengkap, tapi kalau hanya kemasannya kecil, itu paling enggak harus ada nama produk, tanggal kadaluarsa, sama nomor izin edar. Kemudian apabila ada gambar di label, maka harus menunjukkan hal yang sebenarnya. Misalkan gambar mie, ya yang ditunjukkan adalah mie, bukan cuma terigu doang. Terigu kan bahan bakunya, kayak gitu. Kemudian gambar buah, sayur, daging, ikan, atau bahan pangan yang lain itu boleh dicantumkan jika pangan mengandung bahan tersebut, bukan perisa. Jadi misalkan ada gambar sayur, gambar buah, ya memang di dalamnya ada sayur, ada buah gitu. Jangan cuman ini cuman rasa buah jeruk terus ada gambar jeruk, ya nggak boleh gitu. Karena perisa tidak boleh dicantumkan dalam bentuk gambar. Kemudian pada komposisi dicantumkan jumlah dari bahan tersebut. Contohnya tepung terigu, beras, ekstrak udang 5%, pengawet, dan lain sebagainya. Nah, ada kata-kata ekstrak udang, kemudian di labelnya ini ada gambar udang, kemudian di komposisinya disebutkan ekstrak udangnya 5%. Nah, itu benar. Kemudian dikecualikan pada gambar dengan saran penyajian. Contohnya pada mie instan, kalau kalian lihat ya ada gambar mie, kemudian ada gambar sayur sama gambar ayam, biasanya seperti itu. Tapi di situ itu tuh adalah saran penyajian, kan ada keterangannya kan di labelnya, di kemasannya itu saran penyajian. Jadi mie itu, maksudnya produsen ya, mie itu disarankan disajikan bersama dengan sayur dan ayam. Bukan berarti di dalam kemasan itu mengandung sayur dan ayam, karena memang di labelnya sudah ada keterangannya saran penyajian. Mie disarankan untuk disajikan bersama dengan ayam dan sayur. Kemudian apabila menggunakan gambar, maka gambar tersebut, warna atau desain lain yang digunakan sebagai latar belakang sepanjang tidak mengaburkan informasi pada label. Jadi ya sekali lagi tidak boleh mengaburkan informasi pada label. Desainnya harus bagus, harus ditata. Kemudian ini adalah contoh nama produk. Nama produk ini dapat berupa nama dagang yang berupa gambar, kata, huruf, angka, susunan warna, dan atau bentuk yang lain untuk membedakan. Kemudian nama jenis, penyataan keterangan tentang identitas pangan olahan. Jadi misalkan nama dagangnya adalah EXO, nama jenisnya adalah tuna dalam saus cabai. Jadi nama dagang ini bisa saja satu besar, jadi EXO, kemudian nama jenisnya tuna dalam saus tomat misalkan, atau ikan dalam saus cabai nama jenisnya, tapi nama dagangnya satu, EXO, seperti itu. Nah, nama produk ini bila diatur dalam SNI maka harus sesuai dengan SNI-nya. Jadi tuna dalam kemasan sarden dan makarel dalam kemasan kaleng, nah itu harus disesuaikan antara nama produk kita dengan SNI. Kemudian daftar bahan. Bahan yang dicantumkan adalah bahan baku, bahan tambahan pangan, dan terkait dengan bahan penolong ini tidak dicantumkan dalam daftar bahan. Jadi yang dicantumkan hanya bahan baku dan bahan tambahan. Kemudian bagaimana cara mencantumkan daftar bahan? Daftar bahan ini dicantumkan dengan didahului dengan tulisan, misalkan daftar bahan yang digunakan, bahan-bahan atau komposisi. Paling umum sih daftar bahan atau komposisi.
Kemudian, nama bahan menggunakan nama lazim yang lengkap dan tidak berupa singkatan. Jadi, nama yang umumnya dikenal oleh masyarakat. Kemudian, bahan-bahannya ditulis berurutan dari bahan yang paling banyak digunakan atau bahan baku dulu, baru kemudian bahan tambahan. Bahan tambahan ini pun diurutkan dari yang paling banyak hingga paling sedikit. Selanjutnya adalah pencantuman jumlah bahan baku. Nah, ini contohnya adalah bahan baku memberikan identitas pada pangan olahan. Contoh ikan pada bakso ikan. Oh, ternyata bakso ini berasal dari ikan. Berarti bahan baku dari bakso ini adalah ikan. Kemudian bahan baku dapat ditekankan pada pelabelan dalam bentuk kata atau gambar. Contohnya misalkan ini, abon pedas pada produk crackers dengan taburan abon pedas. Jadi dengan penekanan dengan taburan abon pedas. Produknya adalah crackers. Kemudian di sini diberi keterangan dengan taburan abon pedas. Kemudian contoh yang lain adalah bahan baku disebut dalam nama jenis pangan. Contohnya adalah ikan pada produk abon ikan. Jadi bahan baku yang disebut dalam nama jenis pangan ini juga berfungsi sebagai identitas pada pangan olahan. Ini contohnya tuna dalam saus cabai. Bahan bakunya adalah tuna. Kemudian dapat juga diberi keterangan dalam saus cabai. Kemudian bagaimana cara kita mencantumkan bahan tambahan pangan atau yang disingkat dengan BTP. Jadi harus ada yang pertama adalah nama golongan BTP. Nah, ini khusus untuk jenis BTP antioksidan, pemanis, pengawet, pewarna, dan penguat rasa. Ini harus dicantumkan nama. Khusus untuk BTP pewarna itu disertai dengan nomor indeks. Kemudian nama kelompok perisa untuk BTP perisa meliputi perisa alami dan atau perisa sintetik. Contohnya seperti ini. Pada komposisi ini kan produknya ikan rasa, jenis produknya adalah bakso kepiting. Komposisinya ada surimi 60%, kemudian air, tepung tapioka termodifikasi. Ini ada keterangannya mengandung pengawet sulfit. Jadi BTP-nya adalah pengawet sulfit. Kemudian bahan tambahannya garam, kemudian penguat rasa. Ini dijelaskan secara jelas. Penguat rasa yang digunakan adalah monosodium L-glutamat. Kemudian perisa ini kan harus disebutkan perisa alami atau perisa sintetik. Di sini sudah disebutkan perisa alami, paprika oleoresin. Kemudian ada lagi perisa sintetik kepiting, mengandung alkohol 0,1%, itu dijelaskan. Kemudian pengawetnya apa? Pengawet kalium sorbat, penguat rasa ada lagi monosodium glutamat dan natrium ribonukleotida. Biasanya kalau menggunakan pewarna yellow CI berapa, itu ada kodenya. Itu harus dituliskan seperti itu. Kemudian apabila BTP-nya dalam bentuk sediaan, maka dituliskan bahan tambahan pangan, golongan BTP-nya apa, jenisnya apa, nomor indeks apabila ada, dan ada tulisan berwarna hijau, misalkan ini pewarna pangan. Kemudian ada logo M, lingkaran berwarna hitam. Kemudian apabila BTP-nya campuran, harus dituliskan bahan tambahan pangan campuran. Jadi kalau sediaan BTP hanya tuliskan bahan tambahan pangan, tapi kalau campuran harus tuliskan secara lengkap bahan tambahan pangan campuran. Peringatan pangan olahan yang mengandung pemanis buatan. Nah, ini penting banget terkait juga dengan klaimnya. Jadi misalkan nih pemanis buatan ini ya, jadi harus dituliskan pangan olahan yang mengandung pemanis buatan, harus dituliskan. Kemudian ada klaimnya, mengandung pemanis buatan disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Itu harus banget dituliskan. Kemudian misalkan pangannya untuk penyakit DM, jadi pangan olahan untuk penderita DM dengan keterangan untuk penderita diabetes dan atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah.
Kemudian apabila mengandung aspartam, maka dituliskan pangan olahan yang menggunakan aspartam. Nah, ini ada keterangan lagi, mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonurik. Kemudian yang terakhir, apabila pangannya itu mengandung poliol, maka harus diberi keterangan konsumsi berlebih mempunyai efek laksatif. Nah, ini terkait dengan berat bersih. Jadi pangan olahan itu bentuknya ada 3, yaitu padat. Kalau padat maka berat bersihnya dicantumkan dalam satuan miligram, gram, atau kilogram. Apabila pangan olahannya dalam bentuk cair, maka berat bersihnya itu ditulis atau satuannya menggunakan mililiter atau liter. Sedangkan semi padat itu dapat ditulis berat bersih atau isi bersih. Apabila cenderung padat maka dituliskan dalam bentuk berat bersih, tapi kalau cenderung lebih ke cair maka dituliskan isi bersih. Kemudian pangan olahan yang menggunakan media cair harus mencantumkan bobot tuntas atau berat tuntas, atau yang biasa kita sebut sebagai berat kering. Jadi berat tanpa kandungan airnya berapa harus ditulis. Kemudian yang keempat, harus ada keterangan nama dan alamat produsen atau pengimpor. Kalau kalian lihat, biasanya ada keterangannya diproduksi oleh, kemudian diproduksi oleh siapa untuk siapa, dikemas oleh siapa untuk siapa gitu kan. Jadi misalkan diproduksi oleh PT XYZ untuk Unilever Indonesia, kayak gitu sering ada. Jadi produknya itu adalah produk pabrik XYZ, tapi pabrik XYZ itu dia memproduksi itu untuk PT Unilever, ada kayak gitu. Kemudian terkait dengan pangan olahan impor itu harus dituliskan nama produsen, paling sedikit meliputi nama kota dan negara. Misalkan kita beli kimchi dari luar negeri, kita impor kimchi, berarti dibuat di Seoul, Korea, itu contohnya. Seoul, Korea Selatan. Kemudian ada juga nama pengimpor atau distributornya. Jadi biasanya ada tulisannya diimpor oleh siapa gitu. Selanjutnya terkait persyaratan mutu dan keamanan produk. Ini apabila produknya itu ada di SNI, maka persyaratan mutunya harus sesuai dengan SNI yang ada. Kemudian logo halal. Ini wajib dicantumkan sebenarnya apabila memiliki sertifikat halal dari lembaga yang berwenang. Kemudian tanggal dan kode produksi. Ini wajib dicantumkan pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca. Kemudian memuat informasi mengenai riwayat produksi pangan dan berupa nomor batch dan atau waktu produksi. Pasti kan kalian lihat ada kode produksi berapa, kemudian kadaluarsa berapa. Biasanya dua hal ini selalu berdekatan karena nyetaknya biar mudah sih. Kemudian kadaluarsa ini juga wajib disertakan, jadi supaya kita tahu ternyata produk ini sudah kadaluarsa di tanggal berapa gitu ya, atau di bulan berapa dan tahun berapa, itu wajib ada sebagai jaminan mutu gitu. Dan ada ketentuannya, apabila masa simpannya kurang dari 3 bulan maka dapat ditulis baik digunakan sebelum tanggal, bulan, dan tahun. Jadi misalkan masa simpannya hanya 1 bulan, maka misalkan baik digunakan sebelum 1 Desember 2020 misalkan. Nah, apabila masa simpannya lebih dari 3 bulan, dapat dituliskan kadaluarsanya, yaitu baik digunakan sebelum tanggal, bulan, tahun, atau hanya bulan dan tahun saja. Jadi misalkan baik digunakan sebelum Desember 2020. Nah, ini ada pengecualian. Jadi produk-produk
tiga produk ini tidak dicantumkan kadaluarsanya, yaitu minuman yang mengandung alkohol minimal 7%, kemudian roti dan kue yang masa simpannya kurang dari 24 jam, dan cuka. Itu ketiga produk ini itu harus mencantumkan tanggal produksi dan atau tanggal pengemasan. Jadi kalau misalkan seperti roti dan kue itu supaya karena masa simpannya hanya singkat, hanya 24 jam, jadi kita perlu tahu ini diproduksinya kapan gitu kan. Sedangkan kalau minuman yang alkoholnya tinggi dan cuka itu biasanya sebenarnya tidak ada masa kadaluarsanya, namun perlu dicantumkan tanggal produksinya berapa. Jadi kalau kalian ingat mungkin produk-produk minuman keras seperti wine itu kan semakin tua semakin enak katanya. Jadi perlu tahu, ternyata ini dibuat tahun misalkan 1950, usianya sudah lebih dari 70 tahun gitu kan. Wah, ini wine-nya biasanya sangat mahal. Kemudian nomor izin edar. Nah, ini kalau kalian lihat ada kadang kode MD dan ML. Kalau MD ini adalah produk dalam negeri, sedangkan untuk ML ini adalah produk impor atau dibuat di luar negeri. Kemudian ada lagi PIRT. Jadi kalau ada PIRT biasanya tulis PIRT nomor serinya berapa. Kemudian terkait dengan asal-usul bahan pangan tertentu. Jadi harus dituliskan asal pangan tertentu itu dari hewan atau dari tanaman. Contohnya misalkan gelatin sapi, lemak babi, minyak nabati, protein kedelai, lemak kakao, kan jelas ya. Gelatinnya dari mana, lemaknya dari mana, minyaknya dari mana, itu harus ditulis. Kemudian pangan yang diproduksi melalui proses khusus itu juga harus dicantumkan prosesnya apa. Misalkan produk rekayasa genetik, harus ditulis ini adalah produk rekayasa genetik. Atau misalkan produk yang diiradiasi, ya dituliskan iradiasi pada labelnya. Kemudian ada pula peringatan untuk pangan olahan berasal dari babi. Nah, apabila bahannya itu berasal dari babi, berarti kan tidak ada logo halalnya, dan dituliskan di kemasannya itu mengandung bahan berasal dari babi dengan gambar babi warna merah, kotaknya warna merah, tulisan mengandung babi juga warna merah. Atau apabila tidak mengandung babi, tapi pangannya ini dibuat dengan selama prosesnya itu bersinggungan atau menggunakan fasilitas yang bersama dengan sumber babi. Nah itu juga ada keterangannya. Maka keterangannya adalah pada proses pembuatannya bersinggungan dan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi dan ada gambar babinya, kemudian berwarna merah. Kemudian ada barcode. Barcode-nya ada dua, yaitu dari Badan POM dan biasanya dari kode produksinya. Nah ini memudahkan untuk melakukan penelusuran apabila terjadi sesuatu. Kemudian keterangan tentang alergen ini wajib ada apabila pangan olahannya itu mengandung alergen atau pangan olahan itu diproduksi menggunakan sarana produksi yang sama dengan pangan olahan yang mengandung alergen. Contoh alergen itu ada beberapa jenis, misalkan seperti serealia mengandung gluten, kemudian telur, kemudian jenis seafood, ikan, moluska dan lain sebagainya, kacang tanah, kacang kedelai, kemudian susu karena mengandung laktosa, kemudian kacang pohon atau mengandung sulfit. Jadi harus benar-benar ditulis jenis alergen ini. Misalkan daftar bahan ikan tuna bla 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 bla. Nah, ikan tuna ini nanti ditulisnya dengan dicetak tebal karena dia adalah alergen. Dan diberi keterangan mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal, atau biasanya dituliskan mengandung telur kayak gitu. Nah, sekarang berkaitan dengan informasi nilai gizi. Kewajiban pencantuman informasi nilai gizi ini tertera pada Peraturan Badan POM nomor 31 tahun 2018 terkait dengan label pangan olahan. Jadi informasi nilai gizi ini wajib dicantumkan untuk semua pangan olahan. Kemudian
Dasar hukum yang kedua yaitu Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2019 terkait dengan informasi nilai gizi pada label pangan olahan, yang menyebutkan pada pasal 2, setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan pangan olahan wajib mencantumkan informasi nilai gizi pada label. Nah, apa sih informasi nilai gizi itu? Informasi nilai gizi adalah daftar kandungan zat gizi dan non-gizi dengan format yang sudah jelas atau format yang baku. Informasi nilai gizi ini dikecualikan pada produk pangan kecuali kopi bubuk, teh celup, air minum dalam kemasan, kemudian produk-produk herba, rempah-rempah, bumbu itu tanpa informasi nilai gizi nggak apa-apa. Dan informasi nilai gizi ini dilarang untuk dicantumkan pada label minuman yang beralkohol, ini juga nggak boleh. Nah, jenis klaim pada label ini ada klaim gizi, yaitu klaim kandungan zat gizi dan klaim perbandingan zat gizi, klaim kesehatan, klaim fungsi zat gizi, kemudian klaim fungsi lain, klaim penurunan risiko penyakit. Klaim lainnya adalah isotonik, tanpa penambahan gula, bebas atau rendah laktosa, dan bebas atau rendah gluten. Semua jenis-jenis klaim ini sudah diatur pada peraturan dari Badan POM. Nanti kalian bisa lihat peraturannya saya sertakan di LMS. Nah, keterangan untuk membedakan mutu dari bahan. Misalkan begini, bahannya adalah bahan alami. Yang dimaksud dengan bahan alami itu adalah pangan yang tidak dicampur atau tidak diproses. Contohnya misalkan fresh cut atau buah potong atau sayur potong. Karena olahannya ini dilakukan hanya secara fisik, hanya melalui pemotongan tanpa merubah sifat dan kandungannya. Itu adalah alami. Kemudian ada lagi kategori murni atau 100%. Berarti benar-benar tidak ada campuran dari bahan lain. Misalkan madu murni. Jadi ya madunya hanya berisi madu tanpa adanya gula atau adanya air atau bahan yang lain. Kemudian ada lagi keterangan dengan diikuti nama bahan. Jadi misalkan apa ya? Nugget dengan ikan. Bukan, salah. Misalkan gini, nugget ayam dengan roti tawar misalkan. Berarti bahan bakunya ada dua, yaitu ayam dan roti tawar. Kemudian ada lagi keterangan dari diikuti nama bahan. Kemudian misalkan nugget dari ayam contohnya. Berarti bahan yang digunakan atau ayam yang digunakan pada pembuatan nugget itu minimal 50%. Kemudian keterangan lagi ada segar. Segar ini tidak boleh digunakan pada pangan olahan. Yang namanya pangan olahan ini, dia harus diolah minimal secara fisik. Kalau segar kan berarti sama sekali tidak ada pengolahan apa-apa. Kemudian ada lagi kategori asli. Tidak dapat digunakan untuk pangan olahan yang dicampur dengan bahan yang dapat mengaburkan keasliannya, seperti penggunaan perisa. Jadi ya asli ini harus benar-benar produknya asli tanpa adanya campuran. Oke, penutup. Adanya label pangan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat. Dasar hukumnya ada dua, yaitu PP nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kemudian ada lagi Peraturan Badan POM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Kemudian masyarakat sebelum membeli dan mengkonsumsi pangan sebaiknya melakukan cek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa. Oke, demikian ya kuliah dari saya. Semoga bermanfaat.